warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, siswa-siswi SMK Sehat Insan Perjuangan. Pagi ini kita akan belajar tentang pendidikan agama dan budi pekerti dengan tema hidup nyaman dengan perilaku jujur. Sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita berdoa dulu. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Terima kasih anak-anakku. Sebelum pelajaran kita mulai, Ibu Guru mengingatkan bahwasanya tetap pakai masker kalau keluar rumah, cuci tangan, mau beraktivitas atau sesudahnya, jaga jarak, dan tetap menjaga untuk tidak keluar rumah kalau tidak penting. Anak-anakku, bahwasanya kehidupan jujur teramat sangat diperlukan dalam era ini. Kenapa? Dengan kejujuran kita akan merasa nyaman di tempat kita. Pengertian jujur di sini adalah berkata apa adanya sesuai dengan fakta, tidak dibuat-buat, tidak bohong, dan tidak berdusta. Keutamaan jujur. Jujuran ini dapat menjamin kehidupan seseorang. Kenapa saya katakan bisa menjamin kehidupan seseorang? Karena dengan kejujuran kita akan merasa nyaman dalam kehidupan kita. Kita akan merasa tenang tanpa dibebani rasa kebohongan atau dusta. Dan ini sangat berkaitan dengan etos kerja kita. Misalkan kita berada dalam sebuah pekerjaan dan kita tidak melakukan kecurangan atau kebohongan, secara otomatis hati kita akan merasa nyaman, tidak dibebani dengan rasa kebohongan atau rasa berdosa atau merasa tidak bersalah pada setiap apa yang kita lakukan. Anak-anakku, bahwasanya kejujuran di sini ada beberapa macam. Yang pertama yaitu kejujuran dalam niat. Kenapa dikatakan dalam niat? Dalam melakukan sebuah pekerjaan biasanya kita tergantung dari niat kita. Kalau niat kita untuk menolong seseorang, dengan jujur kita akan mempunyai tendensi atau niat kita secara pure menolong seseorang tersebut. Tetapi kalau ada diimbasi dengan yang lain, otomatis kita tidak akan merasa tenang. Yang kedua, jujur dalam ucapan. Dalam berkata, kita tidak menambahi atau mengurangi info yang kita dapat, sehingga kita merasa nyaman dengan apa yang kita ucapkan maupun yang kita sampaikan kepada orang tersebut. Dan belakangnya akan berimbas kepada kita, sehingga dimanapun kita akan dipercaya seorang dalam menyampaikan berita ataupun fakta. Yang ketiga, jujur dalam perbuatan. Otomatis ini apa? Innamal a'malu binniyat. Tergantung dari niat dan amal itu sangat berkaitan. Kalau niat awal kita memang ada kejujuran, otomatis perbuatan yang akan terlahir juga bernilai kejujuran. Selanjutnya, petaka jika kita melakukan kebohongan. Kita yang pertama petakannya satu, hati merasa tidak nyaman, ada rasa was-was, ada rasa gundah gulana. Karena apa? Apa yang kita sampaikan tidak benar, apa yang kita laporkan tidak sesuai dengan kebenaran yang ada, baik secara bukti fisik maupun non fisiknya. Apalagi nanti pertanggungjawaban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya anak-anakku, bahwasanya menerapkan perilaku jujur dalam kehidupan segala hal itu sangat teramat penting. Dimanapun kita berada, tolong terapkan kejujuran. Contoh sedikit, Ibu Guru ambil dari perilaku kita di rumah. Kita diperintah oleh orang tua kita, nak, lakukan sholat. Niat kita melakukan sholat apa? Karena kita ibadah kepada Allah. Itu niat. Yang kedua, perbuatannya kita ucapkan dengan perbuatan. Otomatis kita laporannya kepada orang tua, udah ibu, saya sudah melakukan sholat. Berarti ada apa? Antara niat, antara ucapan dan perbuatan adalah merupakan multiple kompleks. Jadi satu. Jadi anak-anakku di sini bahwasanya kejujuran itu terlahir dari niat, ucapan, dan perbuatan. Anak-anakku, bahwasanya menjauhi perilaku dusta ini sangat penting dalam kehidupan kita. Contoh, kita menyampaikan berita yang tidak semestinya kita sampaikan. Kita bumbui, kita tambahi kata kalimat-kalimatnya, sehingga menjadi kebohongan besar. Kebohongan besar disampaikan satu orang, disampaikan lagi kepada orang lain.
maka kebohongan itu akan semakin besar dan semakin besar, semakin besar. Benar kata pepatah, bahwasanya lidah itu lebih tajam daripada pedang. Seseorang bisa melakukan pembunuhan itu karena omongan dari kita. Jadi tolong jaga hati-hati ucapan kita, tetap berperilaku jujur dimanapun kita berada, dan insya Allah kita akan menjadi manusia yang tenang dalam hidupnya, dan tenang dalam ibadahnya, dan tenang dalam menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya rasa pelajaran ini cukup sekian, ada kurang lebihnya Ibu minta maaf. Dan di sini ada tugas bahwasanya anak-anakku menulis surat Al-Maidah ayat 119 ayat beserta artinya yang berkaitan dengan hidup nyaman dengan perilaku jujur. Yang kedua, hadis riwayat Bukhari. Anak-anak bisa membaca buku teks pendidikan agama dan mengerti, di situ bisa disalin surat Al-Maidah 111 dan hadis riwayat Bukhari Muslim. Terima kasih. Saya ucapkan sekian pembelajaran hari ini. Ada kurang lebihnya Ibu Guru minta maaf. Saya akhiri. Wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.